Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nanda Haryono, mahasiswa ilmu komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya menyapa seluruh teman-teman, tutor yang menonton video. Saya juga mengajak kita semua berbicara tentang satu kemampuan yang semakin penting dan sangat dibutuhkan saat ini, yaitu public speaking, serta bagaimana keterampilan ini dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri kita, khususnya di era digital. Kita hidup pada masa ketika hampir semua aktivitas berlangsung melalui teknologi, dari mulai presentasi, tugas, diskusi mandiri, diskusi kelompok, dan konten video juga. Bahkan tidak jarang wawancara pekerjaan juga secara online. Oleh sebab itu, kemampuan berbicara dengan baik dan percaya diri bukan lagi sekedar kemampuan tambahan, tetapi telah menjadi salah satu yang harus dimiliki oleh kita semua, teman-teman. Begitu. Teman-teman yang saya hormati, izinkan saya melanjutkan pembahasan. Topik yang saya akan bawa ini berjudul meningkatkan kepercayaan diri melalui public speaking di era digital. Mengapa sih, Mas Nanda, public speaking itu penting di era digital? Begini, menurut dari Google Start yang saya dan Jakpat yang saya pelajari dan saya baca, maksudnya menunjukkan bahwa lebih dari 88% generasi muda, terutama Gen Z aktif mengikuti aktivitas pengembangan diri seperti public speaking. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kemampuan berbicara bukan hanya dianggap penting, tapi sudah menjadi bagian dari kebutuhan dalam menghadapi dunia profesional, begitu teman-teman. Selain itu juga, laporan dari Digital 2024 Indonesia dan data Reportal menyebutkan bahwa Gen Z adalah kelompok yang paling aktif menggunakan teknologi dan media sosial. Itu artinya mereka sering berkomunikasi di luar digital, baik melalui video pendek seperti video call di WA gitu, atau Google Meet, presentasi daring, hingga konten edukatif. Gitu. Disinilah public speaking mengambil peran besar. Gitu, teman-teman. Oh iya, teman-teman. Hubungan public speaking dan kepercayaan diri itu sangat luar biasa ya, besar ya. Penelitian oleh Wulandari dan Ramlah mengungkapkan bahwa terdapat kolerasi yang kuat antara kepercayaan diri, kemampuan public speaking. Semakin seseorang yakin pada dirinya, semakin baik ia mencapai ide di depan orang lain. Sebaliknya, semakin seseorang berarti berbicara, semakin kuat pula kepercayaan dirinya. Gitu, teman-teman. Dengan kata lain, public speaking tidak hanya membantu kita berbicara, tetapi juga memperbaiki cara kita melihat diri sendiri. Gitu, teman-teman. Public speaking juga mempunyai tantangan yang sering kali dihadapi, tapi kemampuan ini tidak selalu mudah dikuasai, teman-teman. Banyak dari kita mungkin pernah merasa gugup, tangan dingin, gemetar, keringat, takut salah berucap atau lupa materi gitu, atau merasa takut dilihat orang lain, orang banyak gitu. Perasaan ini wajar, teman-teman. Bahkan pembicara profesional sekalipun pernah berada di posisi yang sama. Yang membedakan adalah mereka sering berlatih, teman-teman. Kita juga kalau sering berlatih sih bisa gitu, teman-teman. Terus apalagi sih masalah strategi meningkatkan kepercayaan diri dalam public speaking gitu. Sekarang bagaimana kita bisa meningkatkan kepercayaan diri? Ada loh tipsnya beberapa. Yang satu, persiapan yang matang. Menurut jurnal Koluntus yang saya baca, persiapan adalah kunci utama
Keberhasilan public speaking ketika kita menguasai materi, memahami alur, menyiapkan contoh, rasa gugup otomatis berkurang. Begitu teman-teman. Ada juga tips lagi yang lain, memahami topik secara menyeluruh. Kita harus baca, menyiapkan catatan yang penting, poin penting, prediksi pertanyaan audiens, dan mencoba menyusun alur cerita agar penyampaian lebih mengalir. Begitu. Lalu apa? Latihan secara konsisten. Tidak ada pembicara hebat tanpa latihan ya teman-teman ya semuanya. Cobalah berbicara di depan cermin, merekam video untuk mengevaluasi diri, atau meminta teman menjadi audiens kecil. Gitu, sederhana sih seperti ini. Kegiatan kayak gini nih bisa meningkatkan performa secara bertahap dan signifikan. Lalu bisa juga mengelola gestur tubuh, bahasa tubuh. Gestur bahasa tubuh yang tepat seperti berdiri tegak, gestur tangan yang natural, dan kontak mata. Jangan lupa membuat kita lebih meyakinkan. Gitu. Faktornya 50% diterima audiens melalui bahasa konvensional atau bahasa tubuh. Gitu. Lalu bisa juga menggunakan teknologi digital sebagai sarana latihan. Di era digital, kita beruntung memiliki banyak platform untuk melatih, misalnya membuat video TikTok, membuat presentasi singkat di Instagram, Reels, latihan intonasi melalui voice note, atau membuat konten edukasi sederhana di YouTube. Itu media digital juga memberi kita ruang berlatih sekaligus membangun kepercayaan diri dari waktu ke waktu. Gitu. Oh iya teman-teman, public speaking juga pada kehidupan mahasiswa juga sangat berdampak, bagus, positif sekali teman-teman. Yang pertama, lebih percaya diri ketika presentasi, lebih mudah menjelaskan ide atau pendapat, mampu berbicara saat diskusi di kelas, dan memiliki keunggulan saat memasuki dunia kerja. Gitu. Jadi public speaking bukan hanya bermanfaat sekarang, tapi juga menjadi modal penting untuk masa depan. Teman-teman sekalian, sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan satu hal. Kepercayaan diri tidak datang dalam semalam. Ia adalah hasil proses belajar, mencoba, gagal, kembali bangkit. Public speaking adalah salah satu cara yang dapat membantu kita membangun rasa kepercayaan diri tersebut. Gitu teman-teman. Saya Nanda Haryono mengajak teman-teman untuk mulai melatih kemampuan berbicara. Sekecil apapun langkahnya, mulailah dari membuat video pendek, berbicara di depan keluarga, atau mengambil peran sebagai presenter di kelas. Setiap langkah kecil adalah kemajuan besar. Di era digital ini, kita membutuhkan generasi muda yang berani menyampaikan gagasan maupun berkomunikasi dengan jelas dan percaya pada kemampuan dirinya sendiri. Itu teman-teman, akhir kata dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.